kita akan mengkaji tentang bagaimana kita bersama keluarga kita selama-lamanya. Tidak terpisah. Walaupun mungkin jasad terpisah dengan kematian. Tapi ruh tetap bersama mendoakan. Yang belum nikah angkat tangan. Ini jadi kajian pranikah ini jam. Baik. Kalau antum ingin bersamanya selama-lamanya, syarat pertama. Antum harus menyamakan visi dan misi. Kalau visi dan misi antum berbeda dengan pasangan hidup antum, susah akan bersamanya selamanya. Kebanyakan di tengah jalan berpisah. Bahkan sebagian sudah berkhianat di tengah jalan. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanannya bersama istri-istrinya, terkadang di tengah jalan itu ada visi yang berubah. Ada misi yang mungkin terpengaruh dengan lingkungan sehingga berbeda dengan misi antum sebagai komandan di dalam rumah. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW pernah menghajar, pernah memboikot istrinya semuanya selama 1 bulan. 1 bulan ditinggalin istrinya. Tinggal di sebuah rumah kecil yang ada di kebun. Selama 1 bulan. Kenapa? Karena tatkala mulai Allah membukakan rizki, membukakan nikmat buat umat Islam, istri-istri Nabi minta tambahan nafkah. Mereka ingin hidup lebih. Karena merasa orang-orang lain Masya Allah hidupnya sudah nyaman, masa kita susah. Antum bisa bayangkan kehidupan istri-istri Nabi kita. Sallallahu ala nabiyina wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum. Seringkali Nabi alaihissalatu wassalam datang ke rumah istrinya. Ditanya, ada yang bisa dimakan? Apa kata istrinya? La, enggak ada Nabi. Illal ma, kecuali air. Idzan ana shaim. Kalau begitu hari ini aku puasa, kata Nabi SAW. Beliau tidak marah kepada istrinya, tapi beliau mendidik istrinya. Hari ini aku puasa. Tidak perlu berkeluh kesah. Namun dalam perjalanan ada keinginan. Wanita wajar jamaah. Tapi sebagai istri Nabi nggak pantas menuntut seperti itu. Akhirnya dibiarkan selama 1 bulan tidak dikunjungin. Akhirnya Allah turunkan firman-Nya di surat Al-Ahzab ayat 28-29 untuk menyamakan visi dan misi. Jadi yang sudah menikah terkadang di tengah jalan suaminya dapat hidayah, istrinya belum. Kadang-kala sebaliknya istrinya dapat hidayah, suaminya belum. Suaminya masih mau riba, masih mau yang haram-haram, istrinya sudah nggak mau lagi. Ketika visi dan misi dahulu sama untuk dunia, mereka aman. Tapi tatkala berbeda nggak bisa jalan bersama. Harus didudukkan. Setelah 1 bulan, Rasulullah SAW memanggil istrinya satu persatu. Untuk menyamakan visi dan misi. Di surat Al-Ahzab ayat 28-29 Allah mengatakan, Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau yang kalian inginkan itu adalah kehidupan dunia, perhiasan dunia, kesenangan dunia, fata'alaina. Kalian kesini semua.
Umatti'kunna, aku kasih pesangon buat kalian. Aku kasih kenikmatan buat kalian, tapi kita tidak bisa bersama. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan ceraikan kalian semuanya dengan perceraian yang baik, yang tidak menyakiti kalian. Kenapa? Karena visi kita berbeda. Misi kita berbeda. Berapa lama kita akan hidup di dunia sehingga kita sibuk memikirkan dunia, lupa dengan akhirat. Silahkan cari dunia, tapi untuk akhirat. Artinya ambisi seseorang itu akhirat. Iradah, maka dikatakan in kuntunna turidna. Kalau kalian menginginkan berambisi dunia, udah gak bisa dilanjutkan kebersamaan kita, cukup sampai di sini sudah. Aku akan kasih harta buat kalian, silahkan kalian bersenang-senang, selamat tinggal. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu. Tapi kalau yang kalian inginkan, kalau ambisi kalian adalah Allah dan Rasulnya, wad-darul akhirah, kalian ingin punya istana di surga, kalian ingin memiliki taman-taman yang indah di surga, kalian ingin mendapatkan perhiasan-perhiasan yang memenuhi tangan kalian di surga. Kalau itu ambisi kalian, fa innallah a'adda lil muhsinati minkunna ajran azima. Maka sesungguhnya Allah menyediakan, mempersiapkan untuk orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar sekali. Jadi jamaah, kadangkala antum butuh duduk sama istri antum. Yang belum menikah kesempatan mencari yang sama visi dan misinya. Yang sudah menikah diperbaikin istrinya. Istri juga memperbaiki suaminya. Ahibati fillah, bagaimana kemarin kita berbicara tentang kriteria memilih pasangan hidup kita. Kita sudah sampaikan tidak harus cinta, tapi visi dan misinya sama, cocok antum sama dia. Setelah antum menikah, jangan dipikirkan bahwa pernikahan itu keenakan semuanya. Sebagian orang mengatakan ternyata pernikahan itu enaknya cuma 5%, Ustaz. Loh, sisanya enak sekali, Ustaz. Ini pernyataan yang perlu diluruskan. Nggak tepat. Kalau antum hanya memikirkan kenikmatan saja, mungkin sebulan. Setelah itu hilang. Kenapa orang-orang barat memiliki istilah honeymoon? Bulan madu. Karena dalam benak dia kenikmatannya itu hanya 1 bulan. Dalam Islam sampai mati madu. Antum hanya sebulan. Kadang-kala nggak sebulan. 2 hari langsung kerja. Astagfirullah. Kenapa? Udah habis madunya, Ustaz. Maka tatkala antum menikah, sudah menjadi istri sah, udah menjadi suami sah, yang antum harus lakukan adalah mengenali dirinya. Harus kenal sama pasangan antum ini. Yang antum ingin bersama dia selama-lamanya. Kadang-kala orang berpikir, apalagi yang perlu dikenal, Ustaz? Bukankah pernikahan berlangsung karena sudah saling kenal? Betul. Namun mungkin selama ini antum hanya kenal luarnya. Antum hanya mengenal raut wajahnya yang menyejukkan hati. Suaranya yang merdu bagaikan bulu perindu. Engkau hanya mengetahui jalannya yang tegar. Kalau dia seorang laki-laki, bak jawara di medan perang. Tapi semua itu hanya bungkusnya. Casingnya doang jemaah. Sebagian HP itu casingnya Masya Allah bagus, isinya rosokan. Maka yang antum perlu kenalin dia. Apa yang perlu dikenali dari dia? Karakter dia. Tabiat dia. Kebiasaan dia. Hal-hal yang tidak disukai olehnya. Ini untuk para wanita, kenali suaminya. Apa yang gak disukai sama dia? Makanan kesukaannya perlu tahu jemaah. Kadangkala gara-gara urusan makanan bercerai.
Antum kenali dia, oh ternyata suami anak ini ngorok kalau tidur. Wah, baru kenal. Dulu gak kenal antum. Terus gimana? Kayaknya gak bisa, Ustaz. Gak bisa dilanjutkan. Astagfirullah. Ini kadang-kadang menjadi penyebab ketika antum gak tahu sama dia. Ini pernah kejadian. Seorang syekh menceritakan, subhanallah. Ini suaminya pengorok berat. Jadi kalau kereta api itu masih bisa tidur istrinya. Ya, kereta api lewat dia masih, ini gak bisa tidur. Istrinya sensitif sekali. Subhanallah, malam pertama ya. Udah selesai acara suaminya tidur, istri gak bisa tidur. Kenapa? Itu istrinya nyolek suaminya. Suaminya bangun, gak ada suara kan, istrinya mau tidur. Baru mau tidur istrinya, mulai lagi. Subhanallah. Akhirnya sang suami tidak tahan sama istrinya, 2 pekan nikah cerai. Gara-gara ngorok. Padahal sebenarnya kalau istri mau bersabar sedikit lah. Dan suami berusaha untuk ngobatin dirinya. Insya Allah akan bisa bersama-sama. Istri kalau sudah sering dengar ngoroknya suami itu akan rindu jemaah. Betul jemaah. Tidur ya Allah kok gak ada suaranya suami itu nyetel radio yang pas apa? Gak ada sinyalnya. Dia Allah rindu dia jemaah. Subhanallah hanya butuh waktu. Hanya butuh waktu. Itulah kita harus mengenali pasangan hidup kita. Kebiasaan dia. Subhanallah. Sebagian wanita tahu suaminya gak suka sama ikan asin. Tahu. Di sini ikan apa? Saluang. Yang kalau digoreng itu tetangga 10 rumah tercium baunya. Itu ada istri yang Masya Allah. Dia tahu suaminya gak suka sama ini. Dia masak ketika suaminya keluar kota. Dia tahu. Tahu diri. Memang si perempuan ini suka dengan ikan itu. Tapi dia ingin bersama suaminya selama-lamanya. Tidak ingin hanya masalah ikan asin kemudian harus berpisah. Ada sebuah kisah. Asy-Sya'bi, seorang tabi'in menceritakan tentang Syuraih, Al-Qadhi Syuraih. Ini salah seorang hakim agung pada masa itu yang terkenal sekali. Qadhi Syuraih cerita bagaimana dia menikah seorang wanita dari Bani Tamim. Ketika dia sudah melamar itu perempuan, malam pengantin dia itu menyesal. Soalnya dia itu mendengar Bani Tamim ini ya ada karakter-karakter yang mungkin gak bagus. Itu dalam pandangan dia. Setelah malam hari dia sholat ya, istrinya juga sholat. Lalu datang anak-anak membuka bajunya, baju pengantinnya. Dia di kamar sendirian bersama istrinya. Subhanallah. Sang suami memegang ubun-ubun istrinya. Kata istrinya, tunggu dulu. Aduh kata ini, bener. Orangnya ini keras kepala kata dia. Suami mau pegang, istri malah menolak. Apa kata istrinya? Maaf kata dia. Engkau itu orang asing buat aku gak kenal sama kamu. Aku gak kenal sama kau. Dan ketahuilah aku tidak pernah melangkahkan kakiku di tempat yang dimurkain Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya perempuan ini berceramah. Innal hamdalillah nahmaduhu. Betul ya, dia berceramah. Setelah dia amma ba'd. Kemudian dia ceritakan tentang dirinya. Lalu dia minta kepada suaminya, tolong kau ceritakan kepada aku. Engkau ini siapa? Apa yang kau sukai? Apa yang engkau benci? Ceritakan kepada aku. Supaya aku bisa bersikap benar terhadapmu. Cerita akhirnya Syuraih. Ceramah juga Syuraih. Istrinya ceramah, dia ceramah sebutkan yang aku sukai, ini aku tidak sukai. Jelaskan semuanya. Setelah itu istrinya bertanya. Berkaitan dengan tetangga-tetanggamu. Siapa yang engkau sukai aku bergaul dengan mereka?
Fulan dan fulan, kata dia. Keluarga itu keluarga baik. Jangan engkau bertetangga sama fulan dan fulan. Jangan berteman dengan mereka. Mereka orang-orang buruk. Sehingga istri jadi tahu jamaah. Apa kata Syuraih? Subhanallah, aku hidup selama 20 tahun sama istriku itu. Nggak pernah ada keributan dalam rumahku kecuali sekali. Dan itu aku yang salah, kata Syuraih. Ketika kita tahu dengan karakter seseorang dan kita memahaminya, insya Allah perjalanan hidup ini bisa dilanjutkan jamaah. Apapun masalahnya akan bisa dilalui. Kemudian hal kedua, setelah antum mengenalinya, faham, antum catat. Karena sebagian perempuan masih saja mengatakan, Ustadz, suami ana itu suka marah Ustadz. Hanya masalah remeh, masalah kopi yang habis Ustadz. Ada nggak suami? Kopi habis, ulala. Kopi ini habis. Iya bang, gara-gara kopi dia marah. Seharusnya seorang istri yang cerdas gimana? Dia memahami kopi suami tidak boleh habis. Antum beli termos. Tahu termos yang besar? Nah, suami, fulana. Bang, di termos bang. Oh, ya. Nggak jadi fulana dia. Langsung set. Terus lama kelamaan amarah dia akan berkurang. Karena antum tahu dia. Yang kedua, umpamanya ini zat fulan ini marah kalau topi ke masjid nggak ada. Mau berangkat, mana topi ini? Kadang-kala istri mengatakan, wallahu alam, abang taruh di mana? Ribut. Seharusnya istri mengatakan, siap bang, aku carikan. Hanya ucapan itu selesai, reda amarah suami. Dan kalau bisa antum belikan 1 lusin topi. Ketika suami tanya mana topi? Bukan, fadol abang pakai yang baru aja bang. Masya Allah. Terus 1 lusin. Ini kalau ingin bersama. Kemudian saling memahami. Saling memahami tugas dan kewajiban masing-masing. Hak. Sejatinya rumah tangga itu tidak dibangun di atas saling menuntut. Tapi saling memahami. Ketika listrik padam, engkau jadi lentera buat dia. Ketika dia butuh pendingin, engkau jadi orang yang mendinginkan suasana. Ketika suasananya dingin, dia perlu kehangatan, engkau memberikan kehangatan buat dia. Dan fahamilah, kalau wanita itu bengkok, antum harus faham. Kalau antum ingin wanita yang lurus, nggak dapat. Keliling benua, keliling Indonesia, semuanya bengkok karena itu sudah kodrat wanita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa. Kalian tuh berbuat baiklah kepada wanita. Ini wasiat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Fa innal mar'ata khuliqat min dila'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bukan besi yang lurus, bengkok. Wa inna a'waja syai'in fid dila' a'la. Yang paling bengkok di tulang rusuk itu yang paling atas. Di sini paling atas, paling bengkok. Terus fa in dhahabta tuqimuhu kasarta. Kalau engkau hendak meluruskan dia, maka engkau mematahkan tulang itu. Pasti patah. Enggak bisa diluruskan. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan, ya dia akan terus bengkok. Terus gimana? Fastausu bin nisa. Nasihatilah wanita dengan cara yang baik. Antum kasih nasihat sekarang wanita, pekan depan ngulangi kesalahan dia. Lupa lagi dia kopi itu. Kasih nasihat dengan cara yang baik. Ahibati fillah. Rasulullah SAW dalam riwayat lain mengatakan fastamti biha ala ma kana minha min iwaj. Bersenang-senanglah dengan wanita di atas kebengkokan yang ada pada dirinya. Jadi antum gak akan bisa mencari yang sempurna. Begitu pula para wanita. Hendaklah wanita memahami suaminya. Suaminya ini bukan malaikat. Walaupun ustadz. Karena ana sering
mendengarkan curhatan para wanita. Sekarang itu ada aplikasi namanya Halo Ustadz. Halo Ustadz. Anak itu bagian keluarga Allah. Kadangkala kuping anak panas. Tahu-tahu yang curhat istrinya Ustadz. Astagfirullah. Bukan dari Banjar. Subhanallah jamaah. Benar jamaah. Ana sampaikan kepada dia, Ustadz itu manusia. Jangan dipikir Ustadz itu malaikat. Engkau fahami dia sebagai sosok makhluk yang penuh dengan kekurangan. Maka yang perlu dilakukan adalah perasaan tumbuhkan di hati kita. Yang ketiga ini, engkau butuh sama pasangan hidupmu. Kita perlu sama dia. Kalau perasaan ini hilang, biasanya nggak lama cerai. Suami merasa istrinya beruntung dapat diri dia. Kamu itu beruntung dapat saya, bersyukur. Yang ingin sama saya itu ngantri banyak. Proposal banyak masuk. Menawarkan diri, kamu harus bersyukur. Ketika ada perasaan seperti ini nggak lama. Dia akan terus merasa tidak butuh dengan istrinya. Dia akan lepas istrinya nantinya. Sebaliknya, biasanya perempuan yang cantik, perempuan yang bekerja, itu merasa nggak butuh sama suaminya. Bahkan senantiasa dia mengungkapkan, Alhamdulillah mas, kamu itu mas. Insya Allah, saya dulu itu bunga desa. Satu kampung itu ingin melamar saya cuma karena saya kesian sama kamu mas. Itu kira-kira berapa lama pernikahan itu jamaah? Subhanallah. Allah Jalla Jalla mengajarkan kepada kita perasaan butuh dengan pasangan hidup kita. Apa kata Allah? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan-perempuan itu pakaian buat kalian dan kalian pakaian buat mereka. Pakaian jamaah. Kamu butuh sama dia, dia butuh sama kamu. Bukan salah satu merasa tidak butuh dengan pasangan hidupnya. Kadangkala perempuan yang bekerja, yang punya penghasilan besar, lebih besar dari suaminya, dia siap meninggalkan suaminya kapan saja. Mungkin dia telah mempersiapkan diri. Sebagian orang tua itu mempersiapkan anaknya untuk bercerai. Dari sejak kecil dididik, kamu harus bekerja. Kamu harus bekerja. Terus perempuan nanti kuliah kamu bekerja. Kenapa Pak saya harus bekerja? Nanti kalau diceraikan suami sudah punya pekerjaan. Oh, jadi tujuannya persiapan untuk perceraian. Ya, salah orang tua. Kalau Pak katakan supaya engkau bisa membantu suamimu. Beda. Artinya kalau suaminya merasa udahlah engkau nggak usah bekerja lah, aku cukup, maka sang istri akan berhenti. Tapi kalau istri mempersiapkan diri untuk bercerai, subhanallah. Kemudian jamaah yang keempat, kalau ingin terus bersama, saling membantu. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengejarkan kebaikan dan ketakwaan. Suami menjadi komandan. Tapi bukan berarti komandan di rumah nggak bekerja. Antum setinggi apapun pangkat antum di luar, bos, Masya Allah, punya anak buah 100, 1000. Ketika antum masuk rumah, pangkat antum itu suami buat istri antum. Bapak buat anak-anak antum. Antum mau jenderal bintang 4 masuk rumahnya, jadi siapa? Suami. Kalau ada bapak ibu antum di rumah, pangkat antum langsung turun jadi anak. Kadang-kala suami subhanallah masuk rumahnya tetap dengan bintang 4-nya. Panggil istrinya, Maryam, datang. Siap Don. Ini lagi di mana ini? Ini lagi di kantor di mana? Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang lupa jemaah. Kita saling tolong menolong. Rasulullah SAW kalau di rumah ngapain? Beliau imamul muslimin. Abdullah wa rasuluh.
Qaidul Jaish Al-Azim, panglima perang. Ketika masuk rumahnya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau itu membantu urusan keluarganya. Fa idza hadratis shalah kharaja ila shalah. Kalau masuk waktu salat, beliau keluar untuk melaksanakan salat. Dalam riwayat lain mengatakan yaksifu na'lahu, Nabi itu jahit sandalnya sendiri. Nabi SAW. Dia tak, istriku sini, tolong jahitkan ini. Enggak, jahit sendiri SAW. Wa yakhitu thawbahu, bajunya robek, beliau tambal, beliau jahit sendiri. Wa yarqa'u dalwahu, yang namanya timbanya kadangkala bocor, itu ditambal sama Nabi SAW sendirian. Wa yahlibu syatahu, dan beliau subhanallah memeras susu kambingnya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali-kali antum bikin teh sendiri. Istri lagi goreng, Masya Allah, antum pegang tangannya, biar ana yang goreng ini, Masya Allah. Istri lagi nyapu, kayaknya kita nyapu berdua mungkin lebih cepat. Allahu Akbar, jamaah. Itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagian orang berpandangan suami kalau bantuin istri itu maka dia kelihatan rendah, hina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya oleh Allah. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di atas akhlak yang mulia. Orang yang terbaik itu jamaah, bukan yang baik di kantornya, bukan yang baik di masjid, bukan yang baik di tempat kerjanya, sama tetangganya. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Aku orang yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Jadi kalau mau tahu orang baik, antum mau tahu ustadz, tapi janganlah. Ustadz Syafiq gimana ini kata dia. Kalau ceramah Masya Allah, tanya sama istri, aduh ya, pinter ngomong doang. Di rumah gak sesuai dengan ceramahnya. Mungkin istri akan mengatakan itu jemaah. Karena dia yang tahu dengan kita, 24 jam kita bersama dia. Tapi kalau antum cuma 2 jam, Masya Allah ustadznya bagus. Iya di sini bagus. Rumah tanya sana. Tapi nggak perlu antum tahu jamaah. Antum kenal sama ustadz ya udah isi ceramah antum ambil ilmunya. Kadang-kadang kalau tahu lebih dalam antum jadi nggak demen sama dengerin ceramahnya ustadz nanti. Allahumma astur lana dzunubana ya Allah. Moga Allah nutupin dosa-dosa kita aja. Makanya bantuin istri. Sekali-kali masakkan buat istri. Ngomong hari ini libur engkau masak istriku. Aku yang masak. Masya Allah. Bukan beli di luar. Masya Allah, istri itu kalau antum masakin. Walaupun masakan antum gak enak, dia mengatakan, subhanallah 20 tahun aku nunggu ini bang. Allah, 20 tahun nunggu dimasain. Gak dimasak-masain sama suaminya. Kadang-kadang ada yang seperti itu, tolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Istri pun seperti itu. Ketika melihat suaminya hidupnya susah. Dia punya keahlian bikin roti umpamanya. Bang, aku bikin roti bang ya. Paling enggak bisa buat tambahan. Lakukan jamaah. Karena ada sebagian wanita yang berpandangan di beberapa buku fikih disebutkan Ustaz. Kalau wanita itu, istri itu enggak punya tugas untuk menyuci pakaian, menyetrika, bersih-bersih rumah, masak. Tugasnya dia ngapain? Ya di atas ranjang doang. Ini pendapat yang harus diluruskan. Istri Nabi bekerja di rumahnya. Bikin adonan kue. Aisyah radhiyallahu ta'ala. Asma binti Abu Bakar, subhanallah. Antum gak tahu Asma binti Abu Bakar. Dia anaknya orang kaya. Tapi suaminya miskin. Zubair bin Awam. Dia mengatakan, aku itu harus ngerjakan semua sendirian. Sampai ngasih makan kudanya Zubair. Ngasih makan kudanya. Aku berangkat ke kebunnya Zubair. Jarak kebunnya itu kira-kira 4 km. Jalan kaki. Ngumpulin kurma-kurma yang jatuh. Biji-biji kurma itu untuk jadi makannya.
Jadi makannya kuda. Diusung sama dia, subhanallah. Dia lakukan itu lama. Membantu suaminya. Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ingat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang kakinya lebih berat daripada gunung Uhud. Masya Allah. Kenapa? Biar terang ustadznya. Ustadznya udah kurang terang. Ana izin minum dulu lah. Alhamdulillah. Nah, siapa? Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari dia itu dengar ceramahnya Nabi Muhammad SAW di masjid tentang sodakoh. Sedangkan dia nggak pernah sodakoh. Kenapa nggak pernah sodakoh? Hasil tenunan dia itu dijual untuk makan. Dan dia tahu kewajiban memberikan nafkah, kewajiban siapa? Suami. Maka tatkala itu dia mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, aku mungkin gak bisa bantu engkau lagi. Aku kepingin sodakoh, kata dia. Karena pahala sodakoh besar sekali. Masa aku gak punya amalan pahala sodakoh? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Gak apa-apa kalau engkau mau sodakoh. Allah tidak akan menelantarkan kita. Tapi coba engkau minta fatwa sama Nabi Muhammad SAW. Berangkat istrinya. Datang ke rumah Nabi SAW. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita Ansor. Sama ternyata wanita Ansor ini punya keluhan ingin sodakoh juga. Tapi dia ingin minta fatwa kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak ngerti tanya sama yang berilmu. Jangan ngamalin langsung. Ilmu sebelum mengamalkan. Sampai sana bertemu dengan Bilal bin Rabah. Bilal tanyakan kepada Nabi SAW. Kita punya masalah kayak gini. Tapi jangan dikasih tahu Nabi ya. Siapa kita? Masuklah Bilal. Ya Rasulullah tuh ada dua perempuan tuh. Ada Zainab. Datang. Tanya kayak gini. Ayu Zayanib. Zainab yang mana? Istri Nabi dua namanya Zainab. Iya. Anak Nabi satu namanya Zainab. Banyak namanya Zainab. Jadi antum itu kalau punya nama pasaran seharusnya bagus. Kadang-kadang ada orang anak kepingin nama yang gak ada di benua. Sampai ada satu orang namanya itu Sahirun Alim. Teman tahu Sahirun Alim. Ada dalam Quran Pak Ustadz, ada. Mana? Ada dalam Quran ternyata jemaah. Ketika Fir'aun suruh datangkan penyihir-penyihir yang pinter. Sahirun Alim itu penyihir yang pandai jemaah. Nah itu ada dalam Al-Quranul Karim jemaah. Subhanallah. Subhanallah. Nama Zainab. Yang membedakan Zainab satu dengan Zainab lainnya adalah nasabnya. Boleh nggak ngomong Zainab umpamanya nyonyanya fulan? Boleh. Bukan binti, bukan. Tapi istri maksudnya. Seperti ini ketika ditanya ayu Zainab, Zainab yang mana? Zainab imra'atu Ibn Mas'ud. Zainab istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya, engkau kalau berikan kepada suamimu dan anak-anakmu, engkau dapat pahala dua. Pahala sodakoh tetap dan pahala silaturahim. Engkau dapat itu jamaah. Subhanallah. Sodakatun wasilah. Bantu. Jadi para istri ketika bekerja tujuannya membantu suami, membantu anak-anaknya. Bukan untuk menyenangkan dirinya, insya Allah dia dapat pahala yang besar. Wa ta'awanu. Saling membantu. Kemudian yang kelima, mengingat kebaikan dan berterima kasih. Buat para wanita, kebanyakan wanita itu masuk neraka disebabkan kurang bersyukur. Dan kebanyakan laki-laki masuk neraka karena kurang bersyukur juga. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai berterima kasih kepada orang lain. Itu enggak bersyukur.
Maka kalau antum sebagai seorang suami tidak ingat dengan kebaikan istrinya, subhanallah. Antum makan di warung, Masya Allah. Dikasih air, kasih teh. Makasih mbak ya, Masya Allah. Istrinya bawa, apa ini? Oh ya, nggak ada syukron, terima kasih. Gak? Subhanallah. Ini kadang-kala kita nggak pandai bersyukur. Jamaah. Istri pun seperti itu. Nggak pandai bersyukur kepada suaminya. Suaminya sudah capek bekerja. Sampai rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Kok dari mana? Ini buat para istri, nggak ada lagi pertanyaan dari mana kepada suaminya. Kalau ingin terus bersama, diganti pertanyaannya, mau apa? Setuju Pak, Bapak? Insya Allah. Subhanallah jamaah. Masuk rumah itu jangan ditanya dari mana. Capek udah tahu dari kerja, dari luar. Ditanya dari mana lagi. Dia kenapa para lelaki itu lebih suka ke warung jamaah. Karena kalau ke warung tuh ditanya mau apa gitu loh. Dia ke warung kan tanya mau apa, Allahu Akbar. Kemudian dibawain menu. Fadl mau yang mana Allah. Setelah milih makanan datang lagi satu. Minumnya mau apa Allah. Kalau di rumah kayak gini kan antum gak kepingin keluar rumah. Tapi jarang kayak gitu jemaah. Maka tolong dirubah. Kalau ingin terus bersama kita bicara. Oke lah suami mungkin telat kerja. Kalau mau tanya nanti. Biarkan dia masuk rumah. Biarkan dia senang. Berikan senyuman kepada dia. Ucapkan ya Allah bang, abang capek banget bang ya. Kepingin apa? Kepingin yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Subhanallah. Ana dikasih tahu. Ketika anak ke Jepang, ada satu orang Indonesia nikah dengan wanita Jepang. Mu'alaf masuk Islam. Dia mengatakan Ustaz, subhanallah pelayanan perempuan Jepang itu spesial banget Ustaz. Dia cerita, kalau anak berangkat kerja Ustaz, dia itu temenin anak sampai ke pagar rumah Ustaz. Kemudian dia bawain bekal anak. Kemudian anak pamit, anak berangkat. Dia tidak meninggalkan pagar itu Zat. Sampai anak hilang dari pandangan mata dia. Kadangkala perempuan ini suaminya berangkat. Oh berangkat bang. Ya sayang berangkat bang. Berangkat. Temenilah ke pintu kemana. Masya Allah. Kalau pulang kerja Zat. Allahu Akbar. Anak dibukain pintu, jaket anak dibukain. Kos kaki ana dibukain, kaki ana dicuci air hangat tuh Ustaz. Allah. Ana bilang ana mau pesen satu kalau gitu. Ini di Jepang. Tapi enggak. Artinya itu tradisi mereka. Muslimah harus lebih baik dari itu. Dia harus lebih melayani kepada suaminya. Mengingat kebaikannya. Kalau suaminya melakukan kesalahan subhanallah. Yang diingat kebaikannya. Rasulullah SAW mengatakan kepada para lelaki, la yafraq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Enggak boleh itu lelaki yang beriman membenci istrinya yang beriman. Kalau ada perilaku istrinya yang tidak dia sukai, bukankah ada perilaku lain yang dia sukai? Setengah isi setengah kosong, enggak ada yang sempurna. Maka lihatlah kepada kelebihannya. Pernah melihat orang daftar kerja, melamar kerja di suatu perusahaan, ditanya sama bosnya, kamu nggak bisa apa? Pertanyaan kamu nggak bisa, nggak ada pertanyaannya kamu bisa apa? Saya tidak bertanya tentang kekurangan kamu, saya bertanya tentang kelebihan kamu. Ternyata Islam menyuruh kita untuk senantiasa positif thinking kepada orang jamaah. Lihat kelebihannya lah, kekurangannya sama lah, kita juga penuh kekurangan. Maka para suami malam hari antum lagi tidur sama istri katakan, Dik makasih banyak ya. Sudah ngajarin anak-anak ngaji. Engkau sudah capek, lelah. Sebagian istri itu Masya Allah. Ana melihat sendiri bagaimana capeknya ibu Ana membesarkan Ana. Kadang-kala istri Ana itu ngelihat anak Ana. Satu namanya Yusuf. Yang nomor 5 ini. Masya Allah dia kadang-kala main sana main sini. Istri Ana marah-marah kadang-kala sama dia. Lalu bibi Ana mengatakan.
Umma Jabir, engkau tahu Syafiq ini lebih parah dari itu dulu, kata dia. Artinya anak kalau udah kayak gitu, aduh iyalah minta maaf kalau lebih parah dari itu. Nah, diingatkan seperti itu kadang-kala. Artinya memang capek didik anak itu. Seharusnya engkau sebagai seorang suami ucapkan terima kasih. Ketika anak itu sukses, nama ibunya tidak pernah dicantumkan. Siapa yang kenal dengan ibunya Imam Syafi'i? Siapa yang kenal dengan ibunya Imam Ahmad? Siapa yang kenal dengan ibunya Imam Abu Hanifah? Siapa yang kenal sama ibunya Imam Bukhari? Nggak ada. Yang ada itu nama bapaknya. Selalu di belakang nama anak ada Riza. Itu nama bapak anak. Tapi yang mendidik anak, yang capek membesarkan anak itu ibu anak tentunya. Ibu kita semuanya. Maka ucapkan terima kasih. Para suami ucapkan terima kasih. Anaknya dapat penghargaan. Siapa yang datang ke depan? Bapaknya, Masya Allah. Anak saya, Masya Allah. Anaknya kalau bandel, kamu gimana didik anaknya ini? Istri yang dimarahin kadang-kala oleh suami. Sekarang dirubah. Tetap yang namanya saling tolong menolong dalam mendidik itu kita lakukan bersama. Tapi kita juga saling mengingat kebaikan masing-masing. Ketika terjadi perceraian, biasanya ember itu bocor. Kalau antum harus berpisah dengan istri antum, maka sang suami biasanya akan menceritakan keburukan istrinya, istriku seperti ini, seperti itu, subhanallah. Istri pun akan membocorkan semua rahasia suaminya. Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Kalau kalian harus bercerai, jangan melupakan kebaikan-kebaikan yang terjadi di antara kalian. Sudah. Kalau harus berpisah, berpisah. Anak jangan dididik untuk benci sama ibunya. Ibu jangan mendidik anaknya untuk benci sama bapaknya. Apa yang harus dilakukan? Katakan, nah memang sudah takdirnya kita nggak bisa bersama. Tapi engkau wajib berbakti sama bapakmu. Bapakmu itu capek cari fulus buat engkau. Tapi itu jarang terjadi. Pernah seorang alim ulama, ada omongan gak enak di kampung, dia mau menceraikan istrinya. Datang sahibnya tanya sama dia, Afwan nih, ana dengar antum mau menceraikan istri antum. Kenapa? Apa yang antum gak suka dari istri antum? Apa kata lelaki ini? Ada apa engkau ngurusin istriku? Ada apa engkau ngurusin istriku? Baru sadar dia diam. Dapat berapa bulan? Dicerai, benar jemaah. Dicerai, akhirnya istrinya menikah dengan orang lain. Datang fulan, sekarang sudah bukan istrimu lagi. Kenapa kamu menceraikan dia? Kata dia. Hei, dia tuh istrinya orang. Ada apa anda ngomongin istrinya orang? Benar-benar ditutup jamaah. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan menutup aib dia. Wa man tatabba'a awrata akhi tatabba' Allah awratahu. Siapa yang suka cari-cari kesalahan saudaranya, membongkar kesalahan saudaranya, Allah akan bongkar kesalahan antum. Maka hati-hati. Ingat kepada kebaikan. Kesetiaan orang walaupun harus berpisah itu tetap dijaga. Antum lihat kesetiaan Rasulullah SAW kepada Khadijah. Khadijah sudah meninggal dunia, tapi beliau tetap mengingat kebaikannya. Sampai Aisyah itu cemburu kepada orang yang sudah meninggal dunia, jemaah. Maka kita pun tetap mengingat kebaikan-kebaikan istri kita. Walaupun sudah harus bercerai atau meninggal dunia, apalagi dia masih satu rumah dengan dirimu. Yang keenam, maafkan dia. Jadi rumah tangga itu dibangun di atas saling memaafkan. Kebersamaan itu akan menyebabkan terjadinya gesekan. Antum kalau bersama, kayak kita bersama di tempat ini. Mungkin ada yang gak enak duduknya. Mungkin ketika sholat, subhanallah, kadangkala anak punya kaki didudukin sama teman di sebelah yang duduknya miring gitu. Oh, tempatnya sempit, masa duduknya tawarruk juga. Kena kaki kita. Oh, dia pura-pura khusyuk, kitanya sakit kaki.
Masya Allah. Itu biasa terjadi. Ketika antum bersama biasa. Terlalu apa yang harus dilakukan? Memaafkan. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi enggak jawab. Thumma a'ada 'alaihi al-kalam fasamat. Dia ngulangin, "Ya Rasulullah, berapa kali kita memaafkan pembantu?" Nabi enggak jawab. Lalu dia bertanya sampai 3 kali. "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa kali kita memaafkan pembantu? Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apa kata Nabi SAW? "U'fu anhu fi kulli yaumin 70 marrah." Maafkan pembantumu tiap hari 70 kali. Itu pembantu. Gimana istri kita? Ini pembantu jemaah. Piring pecah. Biasanya orang yang suka ganti pembantu, ketahuilah dia bukan orang baik. Orang yang suka ganti pembantu itu bukan orang baik. Kenapa? Karena dia selalu mengatakan, "Iya Ustaz, aneh buat pembantu kurang baik. Ustaz ini piring pecah, itu pecah." Itu biasa. Maafkan dia. Potong gaji. Nggak perlu dipotong gajinya. Ana merasakan jamaah, bagaimana kerjaan pembantu itu berat sekali dan kita butuh sama mereka. Ketika di Madinah, 10 tahun ana menikah, nggak ada pembantu. Punya anak 4. Subhanallah, ana rasakan sering hampir tiap bulan ana beli gelas. Kenapa? Pecah gelasnya. Bukan istri suka lempar-lempar gelas, bukan. Karena waktu cuci piring ya, licin, biar pecah. Setrika kadang-kala dia kepikiran anaknya pergi, tahu-tahu bajunya gosong. Seperti itu. Itu biasa. Jadi antum gak perlu marah-marah. Baju antum kadang-kala sama istri kena ada bekas setrikaan. Istri mengatakan, "Afwan bang, ini baju mahal ini. Udah bulan depan uang belanja dikurangin." Dikurangin. U'fu 70 marrah, 70 kali maafkan pembantu. Bukan 3 kali. Antum kadang mengatakan, "Ya ini SP1 ya. SP2, SP3 keluar." Diganti SP70. Baru setelah itu antum keluarkan. Kalau dia itu tidak melakukan kesalahan, dia jadi bos, antum jadi pembantu. Tapi karena dia pembantu, antum yang perlu mengarahkan dia. Kalau itu pembantu, bagaimana dengan istri kita? Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Di surat Taghabun ayat 14. Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh buat kamu." Ada musuh buat kita. Nggak suka kita hidup sama dia. Membuat kita lupa sama Allah kadang-kala. Fahdharuhum. Hati-hati menghadapi mereka. Terus apa yang kita lakukan? Kita ceraikan mereka. Kita usir mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, jika kamu memaafkan, jika kamu tidak memarahin, jika kamu mengampuni, tidak memberikan sanksi, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Selama kesalahan istri itu masih bisa ditoleransi, istri pun seperti itu. Selama kesalahan suami masih bisa ditoleransi, jangan dibesar-besarkan. Seharusnya engkau memaafkan dia. Taib, yang ketujuh, kekurangan bukan untuk diumbar. Kesalahan bukan untuk disebar. Jadi seorang istri yang mendapati kekurangan suaminya, jangan diceritakan kemana-mana. Suami pun seperti itu. Mungkin istrinya tidak bisa membaca. Mungkin istrinya tidak pandai memasak. Nggak perlu engkau ceritakan kepada tetangga. Apalagi sama orang tua. Nih, buat para lelaki. Jangan ceritakan kekurangan istrimu kepada bapak ibu.
Dan buat para wanita, jangan ceritakan kekurangan suamimu kepada ayah ibu. Kenapa? Kalau sudah ada intervensi dari orang tua, biasanya pernikahan tidak akan lama. Istri mengatakan, aduh ayah, aku itu suka dicaci maki sama suami. Oh, nanti bapak panggil suamimu. Padahal sebenarnya bisa diselesaikan. Akhirnya suami ribut sama mertua, padahal engkau bisa menyelesaikannya. Ingat sebuah kisah. Ketika seorang berzina di masa Nabi Muhammad SAW, yang namanya Ma'iz. Ma'iz ini berzina. Dia menjumpai temannya namanya Hazal. Dia cerita, Hazal, aku ini berzina, apa yang harus aku lakukan? Kata dia, ayo, sama Hazal itu dibawa untuk menjumpai Nabi SAW. Akhirnya dirajam. Apa kata Nabi SAW kepada Hazal? Ya Hazal, lau satartahu biridaika lakana khairan laka. Andai kata Ma'iz itu engkau tutupi dengan selendangmu, engkau tidak bawa ke sini, itu lebih baik buat engkau. Berzina jemaah, engkau tutupi, jangan diceritakan. Dia sudah bertobat. Dia ingin meninggalkan perbuatan itu. Nggak perlu kau bawa ke ustaz. Oh, engkau berzina, sini anak bawa. Ah ustaz, ini fulan berzina ustaz. Itu Nabi SAW mengatakan kepada Hazal, kalau engkau tutupin kesalahannya, lebih baik jamaah. Ini orang lain, bagaimana dengan keluarga kita? Mungkin istri mendengar suaminya selingkuh. Na'udzubillah min dzalik. Tapi melihat ada perasaan menyesal di diri suaminya, tutupin. Ajak suaminya untuk bertobat. Jangan malah kau ceritakan kepada orang lain. Sebuah kejadian di kota Jeddah. Ketika ada seorang suami istri bertikai. Ya biasa. Rumah tangga ada ombaknya. Anak kemarin naik perahu kecil apa namanya? Jukung jemaah. Kita lagi santai mau ambil kamera, tahu-tahu datang kelotok, goyang-goyang gitu jemaah. Itu biasa. Antum santai aja, bentar lagi lewat nih, santai lagi kita. Begitu pula rumah tangga. Kadang-kadang datang badai menerpa, nggak lama tuh badai. Antum bertahan, cari tempat yang aman, badai pergi, antum berusaha untuk memperbaikinya lagi. Seperti itu rumah tangga. Di kota Jeddah nih, ada seorang suami ribut sama istrinya, kayaknya istrinya bantah ya kepada suaminya. Akhirnya sang suami nggak tahan, piar, ditampar suaminya, ditampar istrinya. Siapa yang pernah nampar istrinya anak kasih hadiah? Siapa? Masya Allah. Ada yang pernah? Insya Allah nggak ada di sini jemaah. Alhamdulillah. Enggak, insya Allah nggak ada di Banjar nampar-namparan istri jemaah. Masya Allah. Kata Nabi SAW, wala tadribil wajha wala tuqabbih. Engkau jangan memukul wajah istrimu dan jangan menjelek-jelekkan istrimu. Kadangkala, subhanallah, suami itu menghina istrinya dengan ungkapan-ungkapan yang tidak pantas diucapkan untuk seorang maling. Dia celah istrinya. Nabi SAW melarang hal itu. Kalau antum marah sama istri antum, katakan Allah yahdik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Doakan dia supaya jadi orang baik. Akhirnya ketika ditampar, Masya Allah istrinya kena tampar, langsung menangis dia. Menangis ya. Dalam kondisi menangis, itu ada yang ketuk rumahnya. Ada yang pencet bel rumahnya. Habis ribut ini. Dilihat sama ada kekernya itu di pintu. Dilihat sama Allah, mertuanya datang. Sama keluarganya semua. Aduh, habis sudah. Selesai sudah pernikahanku. Akhirnya dia sudah bukaan pintu. Istrinya masuk ke dalam kamar. Dia bukain pintu, ahlan wa sahlan ya. Suruh masuk semua sama keluarganya. Lalu istrinya datang. Dalam kondisi dia sudah membasuh wajahnya. Tapi tetap menangis dia.
Dia datang ke ibunya, dia cium sambil menangis. Ibunya bingung, bapaknya, kenapa nak engkau nak? Ya Allah Umma, aku ini kangen sama Umma. Allah kirim Umma ke sini, kata dia. Subhanallah. Kata suami, alhamdulillah selamat. Betul, selamat ini. Akhirnya sang suami mengatakan dia kepada keluarganya, anak keluar dulu ya cari makan malam katanya, soalnya nggak masak ini itu. Ya fadhal. Dia berangkat beli makan malam, dia mampir ke toko emas. Dia beli sabuk dari emas. Harga waktu itu Syekh ceritakan 10.000 real. Ya sekitar 40 juta lah. Dia bungkus. Akhirnya makan di rumah, selesai itu keluarganya pulang. Suami mendatangi istrinya. Dia mengatakan, aku minta maaf sama kamu. Ini ada hadiah buat engkau. Gak seberapa kata dia. Anti tastahiqina ruhi kata dia. Engkau berhak mendapatkan nyawaku. Kata dia. Engkau yang menyelamatkan rumah tangga ini. Coba tadi istri cerita sama bapak ibunya. Nih anak habis ditampar sama dia. Digoreng suaminya sama keluarganya sama. Tapi istri yang cerdas dia tahu permasalahan. Masa Anda mau merepotin orang tua Anda lagi? Dan ini prinsip seorang wanita. Ketika sudah menikah jangan pernah merepotkan bapak ibunya. Mereka sudah capek lelah membesarkanmu. Menikahkanmu. Menikah. Merepotkan orang tuanya lagi. Kalau harus curhat tentang masalah rumah tangganya. Carilah seorang ustadz. Atau teman akhwat yang punya ilmu. Yang dia bisa memberikan solusi dan bukan malah mengumbar masalah itu kepada orang lain. Ini penting jamaah. Dulu jamaah, ana dikasih tahu ibu ana. Seorang istri kalau ada masalah sama suaminya, dia cerita bukan kepada orang tuanya. Tapi kepada mertuanya. Karena ada kedekatan antara menantu sama mertua. Kalau kita ngomong sama mamanya, ana ngomong sama orang tua istri, itu aman. Tapi kalau ana cerita kesalahan istri sama orang tua ana, nggak aman. Karena akan jadi masalah besar kemudian. Terus yang ke-8, hargai pasanganmu. Seorang suami menghargai istrinya, ya sekali-kali antum belikan hadiah buat istri antum. Kalau dari safar, dari perjalanan, antum dari kajian lah, pulang kajian antum mampir ke toko aksesoris, ke toko emas kalau bisa. Belikan cincin, sekali-kali bukan selalunya. Atau antum bikin piagam penghargaan. Betul jemaah antum berangkat. Sekarang ada orang biasa bikin apa? Plakat itu. Antum datang, tolong bikinkan yang bagus. Penghargaan buat istri. Karena engkau telah menemaniku selama 12 tahun. Ya Allah makasih banyak ya. Antum bungkus, kasihkan kepada dia. Masya Allah. Dia akan foto, angkat ke status. Dia ceritakan kepada orang sedunia. Kalau aku dihargai sama suamiku. Ada suami yang tidak pernah menghargai istrinya jemaah. Kasih penghargaan buat istri. Hadiah itu tidak harus uang. Hadiah itu bisa jadi ucapan indah buat istri. Seorang suami Masya Allah ada yang menulis surat. Sebelum dia berangkat kerja dia tulis surat. Hanya 2-3 kata dalam kertas. Dia taruh di bawah bantal. Dia katakan aku senantiasa merindukan dirimu kata dia. Masya Allah, taruh di bantal, berangkat kerja. Subhanallah, yang bersih-bersih kamar pembantu. Bahaya pembantu yang buka, aduh majikanku rindu sama aku. Maka tolong para istri yang bersihin kamar itu jangan pembantu. Istri yang bersihin. Kadang-kadang ada rahasia-rahasia yang ditinggal sama suami. Untuk dirimu gitu loh jamaah. Bukan untuk pembantu. Maka hargai. Begitu pula seorang istri. Bagaimana dia menghargai suaminya. Dia mendudukkan suaminya sebagai komandan. Dia senantiasa sami'na wa ata'na kepada suaminya. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang man khairun nisa.
siapakah wanita yang paling baik? Apa kata Nabi SAW? Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Yang kalau engkau memandang kepadanya, dia menyenangkan hatimu. Maka tolong bagi para wanita, kalau di rumah pakai baju yang bagus. Bersolek dan berdandan, berrias. Antum kalau bisa panggil tukang rias. Nggak apa-apa, telepon tolong datang ke sini. Kenapa? Sekali-kali aku mau cantik buat suamiku. Kok bisa tiap hari? Sekarang ini kalau suami lihat istrinya cantik, dia akan bertanya apa kepada istrinya? Mau kemana? Biasanya nggak cantik istriku ini, cantiknya buat orang lain. Maka nggak ada lagi pertanyaan. Kalau suami lagi di rumah atau suami lagi keluar mau datang, engkau panggil tukang rias. Datangkan ke rumahmu, engkau beli baju yang bagus. Ketika suami bertanya, mau kemana? Mau menjemputmu. Allahu Akbar. Selesai dikunci itu jemaah pintu. Selesai. Nggak keluar rumah sudah jemaah. Maka ini yang perlu diadakan di diri kita. Karena tadi babnya ini kita ingin terus bersama. Hargai, saling menghargai. Ceritakan kebaikan-kebaikan dia. Baik tadi lewat surat, lewat plakat, piagam penghargaan. Antum bikin jamaah, bikin. Istri itu kalau masak di luar dia dapat penghargaan. Masak di rumahmu gak pernah dapat penghargaan dari dirimu. Kasih penghargaan. Yang ke-8, ke-9. Saling mengingatkan. Di surat Al-Asr Allah mengatakan tentang orang-orang yang tidak merugi, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kalau ingin bersama sampai surga, suami mengingatkan istrinya, malam hari sholat tahajud dibangunin istrinya, "Dek, bangun, Dek." Masya Allah. Suami berdoa, Masya Allah, istri juga berdoa. So, istri baca Quran, suami baca Quran. Bagaimana kalau dapat suami yang main game? Ingatkan suaminya. Ustaz berantem kau ingatkan suami main game. Ada suami yang suka main game. Ketika engkau melihat suamimu main game, engkau datang pegang Quran. Duduk di sebelahnya. Engkau ngaji. Niat ruqyah suaminya. Ngaji supaya suaminya sadar. Soalnya kalau dikasih tahu pakai lisan ribut. Enggak lah bang, Anda mau ngaji. Supaya apa? Supaya abang berkah main gamenya. Darurat. Masya Allah. Nah ini ada panggilan darurat jemaah. Buat Bapak Maidiansah. Dari Banjarbaru, Kelapa Sawit. Apa panggilan daruratnya maksudnya? Ditunggu di mana? Hah? Ada titipan. Masya Allah, iya. Ditunggu di mana nggak ada? Mungkin ditunggu di luar ya, atau Bapak Maidiansah mungkin dilihat HP-nya, mungkin dia matikan tadi. Mungkin ada panggilan dari keluarganya yang penting ya. Barakallahu fikum. Jadi saling mengingatkan. Ada sebagian istri Masya Allah. Ketika malam hari gelap gulita, wajahnya bercahaya. Suami bangun, ya Allah, ada cahaya. Ternyata lagi balas WA dia. Pikirnya ini cahaya iman, cahaya ketakwaan, cahaya HP. Astagfirullahaladzim. Maka diingatkan istrinya. Perlu saling mengingatkan jamaah. Rasul SAW mengingatkan istrinya. Aisyah radhiyallahu taala anha diingatkan istri-istrinya. Suami pun perlu seperti itu. Sampai kapan? Sampai mati. Dia saling mengingatkan. Jadi kalau bicara romantis, Masya Allah. Romantis itu ketika seorang istri membangunkan suaminya. Bang, sahur bang, besok hari Senin. Masya Allah. Bangun, sahur bersama, buka bersama. Itu romantisnya. Biasanya suami sebelum menikah puasa Senin Kemis. Setelah menikah malam hari mau sahur, kata istrinya, aduh bang gak usah lah bang, katanya hari ini gak usah puasa. Ini yang harus kita ingatkan. Bagaimana bersama-sama menuju surga dengan saling mengingatkan. Baik, yang terakhir, saling mendoakan.
Saling mendoakan. Ketika seorang istri mendapati suaminya mungkin kurang soleh, berusahalah untuk menyisipkan nama suaminya dalam doanya. Mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Jadi kalau bicara sama Allah itu pasti. Tinggal sekarang bagaimana seorang istri menghadapi takdir ini. Mungkin takdirnya buruk buat dia mendapatkan suami yang zalim, tapi dia terus berdoa. Ingat, Umar bin Khattab dengan doa Nabi Muhammad SAW jadi orang nomor 2 dalam Islam. Dengan doa Nabi SAW. Antum pun berdoa para istri. Suami pun mendoakan istrinya. Ustadz, istri ana belum mau diajak kajian Ustadz. Istri juga kayak gitu, suami belum mau diajak kajian, doa. Dan sampaikan kepada suami, bang tolong doakan ana bang ya. Jangan cuma istri minta doa sama suami, bang doakan ana supaya langsing bang ya. Supaya langsing, doanya minta supaya ana tambah iman, tambah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, hadza wallahu a'lam bishawab, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini.